Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan di Webex ya, dalam rangka pelaksanaan tugas untuk pemenuhan kantong tugas kita di mana sekarang diisi oleh Bapak Depuat sebagai narasumber dan Bapak Yayat sebagai moderator. Untuk materi kali ini yaitu tentang mikrotik, karena kebetulan Pak Depuat Hasan sebagai praktisi mikrotik di Kota Tasikmalaya. Untuk itu mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk memandu acara kali ini yaitu Bapak Yayat Supriyatna SPD dari SMK Negeri Raja Pola sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang telah hadir, rekan, instruktur, dan yang lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dan Bapak instruktur, materi yang akan kami sampaikan dari grup kecil ini yaitu yang telah ditampilkan di layar, yaitu pengenalan mikrotik router OS dan mikrotik router board yang akan disampaikan oleh rekan kami sebagai presenter Bapak Ade Fuad Hasan dari LP3 Tasikmalaya. Akan dibagi menjadi 2 season, yaitu pemaparan materi dan season kedua season tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, maka dipersilahkan kepada presenter untuk memulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, presenter. Terima kasih Pak Yayat, Pak Gatot, dan terima kasih Pak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah. Salat dan salam kita aturkan pada Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita bisa pada video conference koordinator training batch 6 PDI 12 Jawa Barat. Pada kali ini saya selaku presenter atau narasumber akan memberikan beberapa informasi mengenai mikrotik. Di slide yang sudah saya share sudah tampil judul tema pada pertemuan kali ini, Introduction Mikrotik Router OS dan Mikrotik Router Board. Selanjutnya saya akan perkenalkan saya dulu. Saya Ade Fuad Hasan MKOM OKIC LP3 Tasikmalaya, rangkap sebagai Mikrotik Trainer Academy, DCNM, DCRE, LCFI. HP WA saya di 0853237550. Email saya adefuadhasan@gmail.com dan blog saya www.afa.web.id. Cukup mungkin untuk perkenalan. Yang selanjutnya sebagai referensi ya, mengenai router, kita bisa akses di mengenai router OS dan router board. Homepage-nya dari https://mikrotik.com. Dokumentasi portalnya ada di wiki.mikrotik.com serta
di Indonesia. Kalau kita mau membeli router board mikrotik itu ada di mikrotik.co.id. Di Citra Web Jogja. Ini adalah pemegang lisensi untuk daerah wilayah Indonesia. Selanjutnya langsung mulai ke materi utama. Pada mikrotik ini untuk mengenalkan mikrotik itu membuat beberapa training. Yang pertama ada MTCNA. MTCNA adalah Mikrotik Certified Network Association. MTC ini adalah mikrotik dasar, sertifikat mikrotik dasar atau track yang paling dasar. Karena kalau MTCNA-nya belum lulus, ini belum bisa ke track selanjutnya. Yang selanjutnya setelah MTCNA ada MTCRE, ya ini Certified Routing Engineer. Terus selanjutnya ada MTCWE, Certified Wireless Engineer. Ada MTC-TCE, Certified Traffic Control Engineer. Ada MTCUME, Certified User Management Engineer. Yang selanjutnya ada MTCINE, Certified Internet Network Engineer. Yang selanjutnya ada MTCIP versi 6 Engineer atau Mikrotik IP versi 6 Engineer. Selanjutnya MTCSE, Mikrotik Certified Security Engineer. Ada lagi MTCSWE, Mikrotik Certified Switch Engineer. Dan yang terakhir MTCWE, Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Nah, track ini ada banyak dan saya alhamdulillah berdua MTCNA dan MTCRE. Yang lainnya belum, karena memang keterbatasan waktu. Ya insya Allah ingin mengikutinya karena memang ini sangat bermanfaat. Yang selanjutnya tentang mikrotik bisa dilihat di mikrotik.com/about. Mikrotik ini berlokasi atau pabriknya lokasinya di Riga, Latvia, di Eropa Utara. Hanya produksi software dan hardware router. Moto mikrotik ini routing the world, menjadikan teknologi internet lebih murah, cepat, andal, dan terjangkau luas. Ownernya ini berdiri tahun 1996 oleh John Trulli dan Ernest Rextin. Nah ini ownernya masih ada. Mas Ernest ini tiap tahun minimal 1 tahun 1 kali dia ke Indonesia pada acara Mikrotik User Meeting. Kebetulan untuk tahun ini jadwalnya di Surabaya pada bulan November. Tapi nggak tahu nih kira-kira kalau situasi pandeminya normal untuk kan, kalau situasinya belum normal mungkin kan karena ada pandemi ini Mikrotik User Meeting beberapa negara yang sudah deadline antara bulan Februari, Maret, April, Mei ini mulai di cancel. Selanjutnya ini mulai pesan utama jenis mikrotik. Yang pertama adalah mikrotik router OS, yaitu mikrotik sebagai operating system, bisa diinstal di PC berbasis kernel Linux. Apa sih OS? Ya operating system, seperti Bapak install pada laptop ada Windows, ya, ada Linux. Nah, ini ada bisa router OS, ya, jadi bisa router mikrotik, gitu kan? Ini syaratnya. Yang selanjutnya ada mikrotik router board. Mikrotik router board ini ada built-in hardware, jadi dalam satu hardware di dalamnya sudah ada OS-nya. Ya, ada hardware itu terdiri dari apa? Ada prosesor, ada RAM-nya, ada ROM-nya, ada board powernya, ada board LAN-nya, ada wireless-nya, juga ada OS-nya ditanam langsung. Yang menggunakan router OS sebagai operating systemnya tersedia mulai low end sampai dengan high end, ya. Jadi mulai harga paling murah itu yang 200.000 sampai harga yang 60 juta ini router mikrotik ini ada, gitu ya. Selanjutnya router OS. Router OS adalah operating system pada router board, dapat juga diinstal pada PC, memiliki fungsi berikut: ada bridge,
router, firewall, bandwidth management, web access point, wireless client, dan sebagainya. Router OS ini berbasis kernel Linux versi 3.3.5, menyediakan banyak fitur yang diperlukan dalam jaringan. Juga beberapa layanan yang ada pada server seperti DHCP, DNS server, proxy server, VPN server, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai melodic router board. Router board ini merupakan hardware papan sirkuit terpadu dari prosesor, RAM, flash, memori, dan lain sebagainya. Merupakan platform lengkap untuk router OS. Jadi sistem operasinya adalah router operating. Nah, ini contoh router board. Ini satu router board yang belum di casing. Nah, yang selanjutnya, ini ada produk router board yang sudah pakai. Ada beberapa seri tentang router board. Ini ada yang pertama ada router, ya, di antara RB750, RB951, ada CCR10, 8G1S. Ini istilah ini ada artinya. Nanti kita jelaskan. Kedua, produk router board ini ada switch. Nah, contohnya RB260GS, CRS 1098G, IN-S. Ini ada switch. Yang selanjutnya, router board ini ada wireless system. Nah, ada jenis SXT, ada Omnitic, ada RT, ada group, ada metal. Yang selanjutnya, router board sebagai wireless SOHO. Ini CAP UN dan MAP UN. Nah, selanjutnya, router board sebagai interface. Ini ada mini PCI, ada PCI Express, ada SFP, Small Form Factory Group. Ini SFP ini untuk fiber optik, converter antara fiber optik dengan jaringan LAN, dengan mikrotiknya. Ini juga ada antena, tersedia juga antena. Nah, setelah pengenalan hardware, nah kita ada fitur-fitur mikrotik. Jadi di dalamnya ada apa saja sih OS ini? Kalau di Windows, ya di dalamnya kan kita setelah install Windows ada tampilannya, ada menunya apa saja. Misalnya kita bisa musik, gitu, bisa ngetik, bisa browsing, bisa putar video, bisa main game dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalau di OS Windows atau Linux akan yang baik. Nah, kalau ini fitur mikrotik apa? Nah, router OS yang diinstal pada PC akan support dengan Ethernet, wireless, B35, ISDN, USB mass storage, USB 3G, modem, U1 or U1. Fiturnya adalah sebagai berikut. Fitur-fitur mikrotik router. Yang pertama ada user management. User management ini ada DHCP, hotspot, radius. Kan kalau Bapak Ibu ada wifi ya, wifi di rumah atau di sekolah, Bapak Ibu connect ke sebuah wifi, otomatis akan mendapatkan IP address. Nah, itu adalah fungsinya salah satu fitur DHCP server. Kalau hotspot ini, kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan hotspot, kalau Bapak Ibu ingin connect internet, pas setelah connect wireless ada halaman login. Nah, kita harus memasukkan user dan password. Nah, itu hotspot. Radius ini masih nyambung dengan hotspot. Radius ini adalah server user passwordnya. Setelah kita login, kalau kita mau login maka ngambilnya ke radius server. Selanjutnya ada routing. Nah, ini ada RIP, OSPF, BGP, RIP-NG, OSPF, OSPF versi 3. Routing ini apa? Routing ini rute. Kalau dalam dunia nyata, rute itu apa? Ya kalau kita mau perjalanan misalkan dari Tasikmalaya ke Jakarta, ada rutenya. Rutenya kita bisa dari Tasik ke Bandung langsung ke Jakarta, atau dari Tasik kita mau mana, mau ke Cilacap dulu, dari Cilacap mungkin ke Bumi Ayu, dari Bumi Ayu ke Cirebon, dari Cirebon ke Indramayu, dari Indramayu ke Bekasi, Jakarta. Itu rute. Nah, rute ini, ini adalah kelebihan router. Kelebihan router ini di routingnya. Jadi router ini bisa memberikan
informasi jalur mana yang terbaik untuk menuju server yang customer atau host atau yang menggunakan akses internet untuk menuju ke suatu server. Contoh, kita misalkan buka youtube.com, routing ini menerjemahkan istilah YouTube ini. Dia langsung, oh YouTube ini rutenya ada di sana, dia targetnya di sana. Dia langsung menerjemahkan rutenya mau kemana saja. Bisa saja di jalan ada lagi padat trafficnya, dia nyari alternatif lain. Contohnya Google Map, misalkan kita mau dari Bekasi mau ke Jakarta, mau ke Google Map, ada beberapa pilihan ya, kita mau menggunakan rute yang mana, tapi Google Map akan menunjukkan rute yang cepat meskipun jauh gitu kan. Jadi meskipun jauh tapi cepat, dia akan mengikuti yang itu. Sama router juga, bisa saja jalur Bandung itu macet, padat, maka dia akan muter, akan nyari yang lebih jauh tapi lancar gitu kan, lewat Cirebon. Nah, ini sebenarnya kelebihan gitu mikrotik router. Ini ada firewall NAT. Ini firewall NAT ini untuk blok khusus dan menerjemahkan network address transaction, menerjemahkan IP address. Ada QoS bandwidth limiter. Nah, ini ada pengaturan bandwidthnya. Kita misalkan satu orang itu dikasih aksesnya berapa mega, kan? Jadi supaya nggak bancakan. Misalkan bandwidthnya 100 mega dipakai satu orang, cepat dipakai 10 orang mulai kurang. Kecepatannya dipakai 100 orang terus berkurang. Nah, kalau pakai QoS bandwidth limiter ini akan teratur gitu kan, stabil. Yang selanjutnya ada tunneling lorong kan, lorong. Nah, kita bisa membuat tunneling lorong lokalan dari misalnya server di Tasik, ada di Jakarta kliennya, kita bisa lokalan meskipun jauh, tapi kita bisa lokalan. Ada ya IOIP, ada PPTP, ada LDTP, ada PPServer, ada STP, ada OpenTP. Ada lagi real time tool. Nah, ini tool real time untuk mapping, MRTG, sniper. Nah, ini real time tool. Ini tool ini digunakan untuk melihat kondisi jaringan. Kita melihat di klien ini sedang mengakses apa dan lain sebagainya. Selanjutnya, router board yang cocok untuk praktik di rumah apa? Nah, saya sarankan yang ini versi yang paling low, paling standar lah. Router wireless RB951UI 2ND up. Ada juga yang router wireless 941 2ND TC up Lite 2. Ini sama dengan beda versi, beda yang ada kakak adiknya ya kan. Ini harganya sekitar 310.000. Ada wirelessnya, ada LAN-nya. LAN-nya kalau yang RB951 yang ada 5 port, kalau RB941 ada 4 port aja, tapi wirelessnya tetap ada. Dan spesifikasinya bisa dilihat di mikrotik kode lain. Selanjutnya, ini ada kode tipe router. Jadi kode router yang tadi, yang ini RB951UI2ND, ini ada artinya. Artinya apa? RB ini router ya, tingkatannya. 951 sebenarnya adalah versi 9 ya. Versi 9. 5 ini jumlah LAN, jumlah LAN card-nya. Ada 5 LAN. Satu ini ada jumlah wireless-nya. Terus ada lagi U, berarti dilengkapi port USB, A, advanced DSD dan SPC4, ada H, high performance, R, dilengkapi wireless card embedded, G, dilengkapi port GB, 2ND, 2 cek. Yang selanjutnya ada arsitektur router board. Ini ada beberapa arsitektur router board. Ada USB, ada PPC, ada X86, ada MIDI. Nah, ini tergantung serinya. Di sini ada serinya ini dengan arsitektur ini. Jadi arsitektur ini sama dengan basic hardware-nya. Kalau X86 ini berarti hardware-nya prosesor PC. Kalau Tile series gitu. Selanjutnya lisensi. Sebenarnya lisensinya ini lumayan ada harganya. Kalau yang gratis ada ini yang trial.
cuma akhirnya hanya 24 aktif. Ada yang demo, kalau yang free demo ini nggak ada masa aktifnya. Ada yang versi 3, rata-rata kita ini pakai versi 4 ya, level 4 harganya $45. Ada yang level 5 harganya $95, ada yang 6, ada yang $10. Dengan fitur-fiturnya yang beda-beda ya. Mungkin untuk materi mikrotik router, OS, dan router board basic ini cukup saja. Ini materi dasarnya, materi dasar. Nanti sebenarnya ke tahap selanjutnya bisa langsung ke materi tentang cara settingnya. Ya kan? Kalau ini yang paling pertama, jadi kita harus mengenal dulu si mikrotik itu apa. Ya. Sekian dulu presentasi dari saya. Silakan dibantu untuk tanya jawab. Ya, terima kasih Bapak presenter yang telah menyampaikan presentasinya. Mangga Kak Auden diantos autensinya. Mangga dihaturanan. Silakan Bapak Ibu. Boleh langsung acungkan tangan, boleh melalui chat. Lewat video atau lewat chat. Nanti mutenya akan dibuka mute-nya. Silakan aja dibuka masing-masing, itu bisa Pak. Kalau ada yang Bisa, bertanya oke. dibuka. Silakan. Ini presensi udah saya kirim ya. Nah, Ibu Bapak jangan lupa untuk mengisi presensinya. Itu ada pertanyaan dari Bu Ratna melalui Silakan. chat. Chat. Dibacakan. Pertanyaannya dari Ibu Ratna. Bapak, maaf kalau untuk menaikkan bandwidth jaringan internet itu apa berhubungan dengan mikrotik nggak Pak, dan seperti apa? Gimana, ketangkap Bapak presenter? Ya, Bapak maaf kalau untuk menaikkan bandwidth jaringan internet itu apa berhubungan dengan politik? Oke, saya jawab. Bandwidth jaringan internet ya, ini sudah diatur oleh provider. Kalau Bapak Ibu menggunakan misalkan Indihome, Bapak menggunakan paketnya yang berapa? Misalkan yang 10 mega. Nah, yang 10 mega. Nah, itu adalah bandwidth 10 mega yang diberikan Indihome kepada kita. Selanjutnya, yang 10 mega ini digunakan oleh berapa orang di rumah? Kalau oleh satu orang mungkin 10 mega aman. Kalau 2 orang mungkin aman. Tapi kalau lebih dari 3 orang, ini ada bentrok. Akan ada bentrok atau tarik fluid, gitu kan? Itu. Makanya kita kalau kita menggunakan mikrotik, gitu kan? Jadi sebelum kita connect ke akses internet, kita melalui mikrotik dulu. Jadi wirelessnya mikrotik baru disambungkan ke modem yang dari itu. Kita bisa memberikan bandwidth yang 10 MB itu untuk berapa orang. Jadi maksudnya si bandwidth ini supaya kita tidak tarik-tarik atau berturut-turut dengan bandwidth 10 mega dengan yang mengakses rumah, misalkan yang itu 4 orang atau 5 orang. Nah, yang 10 mega kalau 5 orang bisa langsung otomatis dibagi dapat 2 mega. Tapi kalau yang 1 orang ini sedang mendownload ini, maka yang sedang browsing itu akan mulai rasa kebanggu, ya kan? Karena download dan streaming ini
tidak dibatasi, ya. Tidak dibatasi. Itu mungkin Ibu Ratna lihat antara hubungan dengan bandwidth dengan mikrotik. Jadi si mikrotik ini yang akan mengatur bandwidth yang sudah kita sewa gitu kan ke ISP. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sutrismawati. Ya, ini pertanyaan Bapak presenter dari Ibu Sutrismawati. Bapak, kendalanya apa jika mikrotik kita sudah sesuai dengan kapasitas tetapi masih loading? Silakan Bapak presenter. Ya, Ibu Sutrismawati Linggadewi. bisa langsung kita tanya jawab. Ibu silahkan langsung saja. Saya ingin tahu ininya internetnya dari mana gitu kan, ISP-nya menggunakan Indihome, dan ini waktu loadingnya ini kapan gitu kan? Karena kalau menggunakan Indihome itu kan ada ya, ada pembatasan bandwidth atau pembatasan kuota. Setelah habis jatahnya maka bandwidth akan berkurang. Ya. Kalau di 1 minggu 2 minggu pertama awal bulan, 2 minggu pertama minggu kedua itu mungkin akan normal karena bandwidth masih full sesuai yang kita sewa, misalkan 10 mega. Nah, 10 mega ini biasanya hanya berapa tera untuk bandwidth kapasitasnya buat downloadnya. Kalau sudah habis maka 10 mega ini turun. Yang 10 mega ini turun menjadi 50%-nya atau 60%-nya yang mengatur. Nah, maka kita akan merasa lambat karena biasanya cepat di minggu pertama, kedua, minggu ketiga, minggu keempat kan ada lambat. Mungkin antara mikrotik dengan kapasitas dan tetap masih ada loading ya. Jadi ISP-nya ada pembatasan kuota, kuotanya sudah habis, maka bandwidth-nya akan turun. Kita tidak menurunkan konfigurasi bandwidth manajemen di mikrotiknya. Gitu. Kalau minggu pertama, kedua di mikrotik kita setting 10 mega, minggu ketiga mikrotik masih di 10 mega, tapi realnya itu dari inputnya turun, kan? Maka akan ada loading dan penggunanya begitu, gitu kan? Ini sekarang lampu EVA ini kita sudah hampir 2 bulan, dan penggunaan bandwidth itu kuotanya pasti akan cepat habis, gitu. Pasti akan cepat habis. Saya sendiri kita 250 klien, nah banyak mengatur gitu kan bandwidth supaya ke klien keterangan ini tetap kuat gitu kan. Kalau di kampus kita sekarang malahan jadi nggak terpakai bandwidthnya karena mahasiswanya diliburkan, gitu kan. Dalam 1 bulan ini kita biasanya menggunakan 5 sampai 6 tera dalam 1 bulan. Tapi beberapa bulan, 2 bulan ini hanya paling menggunakan 5 giga, ya. Jadi turun, gitu ya. Turun. Jadi paling 20% hanya karyawan yang sedang tiket saja. Itu mungkin penjelasannya, mudah-mudahan ramah. Karena kita harusnya dilihat ya settingannya, dilihat koneksi ISP-nya, kan, supaya bisa lebih clear masalahannya. Paling itu perkiraan saya. Ya, terima kasih Bapak presenter. Bapak ini
Bapak presenter, ada ini dari Bapak Maya Kusmayadi. Bade naros, tapi teu terang naon materina telat saurna teh kitu ya. Maka nyohonkeun PDF-na weh saurna teh. Hatur nuhun Bapak Maya. Siap, ya. Nanti kita japri lah materinya ya dari PDF-nya. Dijaprikeun ku abdi. Pak Yayat, di ini aja, Ya. Ditutup aja. Oh, ditutup aja? Mm. Oh iya. Ibu, Bapak, barangkali karena sudah tidak ada yang bertanya, atau nanti mungkin pertanyaan dilanjutkan lewat japri saja, atau apa saja silahkan. Untuk pertemuan sekarang dari kami barangkali dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Waktu dan kesempatan kami serahkan kembali kepada host. Silakan Bapak host. Iya. Terima kasih untuk para Pak moderator dan presenter, Bapak Ade Fuad Hasan selaku narasumber, juga Bapak Yayat Supriyatna selaku moderator. Alhamdulillah ya untuk presentasi tentang mikrotik sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah respon dari partisipan lumayan cukup kooperatif meskipun dalam chat ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.